Baik. Maka ini pertolongan bentuk yang kedua, itu minta pertolongan kepada sesama makhluk. Asal pertolongan tersebut adalah dalam hal kebaikan, bukan dalam keburukan. Maka ini pun jaiz. Wa tsalits, dan bentuk isti'anah yang ketiga. Wa tsalitsu al-isti'anatu bi makhluqi hayyun hadir. Ya. Itu meminta pertolongan kepada makhluk hidup. Meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup, hadirun, dan dia berada di depan kita. Ghairu qadirun, akan tetapi orang tersebut apa? Tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk menolong. Ya. Orang tersebut, kita minta terhadap orang tersebut, akan tetapi orang tersebut gak mampu menolong, gak bisa menolong. Bagaimana di sini? Ya. Fahadhihi lahwun, maka bentuk pertolongan di sini, meminta tolong di sini adalah perbuatan laghaw, yaitu sia-sia. Ya. Contohnya antum minta tolong kepada seseorang yang orang tersebut gak bisa, bagaimana? Sia-sia, ya. Sia-sia minta pertolongan terhadap orang tersebut. Ya. Minta tolong kepada orang tersebut, contohnya antum ada masalah, kemudian minta tolong kepada orang tersebut. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya di sini antum minta pertolongan, yaitu agar dibuatkan gambar rumah, contohnya di sini. Ya. Gambar rumah agar rumah tersebut minimalis, ya, sederhana, minimalis. Sementara orang yang dimintai tolong itu nggak bisa, dia nggak bisa mendesain, menggambar sesuatu atau menggambar rumah yang minimalis, yang sederhana tapi bermartabat. Tapi di sini minimalis, sederhana, sehingga rumah tersebut kelihatannya bagus. Ya. Akan tetapi orang yang dimintai pertolongan di sini nggak mampu untuk menggambar desain, maka ini perbuatan sia-sia. Dimintai pertolongan, nah, maka ini sia-sia. Oleh karena itu apabila kita minta tolong, maka minta tolong kepada ahlinya di sini. Ahli. Maka kita minta tolong kepada ahli. Begitu halnya ketika aku minta tolong dinasihati seseorang, minta nasihat, ya, minta bagaimana pendapatnya, ya, mengenai ini. Kemudian orang yang diminta pertolongan tersebut bukan ahli, maka kita tidak boleh sia-sia di sini. Atau minta pertolongan, minta nasihat, ya, mengenai agama, kemudian antum minta pertolongan kepada insinyur, maka ini perbuatan sia-sia. Maka mintalah mungkin kepada ustaz, kepada kiai, kepada alim, orang yang alim, maka ini boleh seperti itu. Begitu halnya sebaliknya. Maka apabila kita minta pertolongan kepada orang yang ada di depan kita, namun orang tersebut tidak mampu menolong, maka ini perbuatan sia-sia. La qadirun, dan tidak memiliki kuasa. Tahtaha mithlu an yasta'inu bi syakhsin dha'if, seperti halnya meminta pertolongan kepada orang-orang yang lemah. Ini perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia meminta kepada orang yang lemah. Contohnya apa? Ala hamala syai'un thaqilun, meminta pertolongan kepada orang yang lemah, sementara ya, meminta pertolongan agar orang yang lemah tersebut mengangkat sesuatu yang berat. Ya. Contohnya mengangkat lemari, orangnya sudah sembuh, gak bisa, tenaganya sudah lemah, kemudian antum minta pertolongan, bawain atau angkatin lemari ini, ya, minta tolong, sementara orang tersebut adalah orang yang lemah, maka ini pertolongan yang sia-sia. Pertolongan yang sia-sia. Ini adalah bentuk pertolongan yang sia-sia, bagian yang ketiga. Baik. Masih ingat? Yang pertama adalah pertolongan, minta tolong kepada hanya Allah Subhanahu wa taala saja, minta hujan, minta rizki, minta apa? Minta keberkahan hidup, minta diluaskan dimudahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Minta tolong kepada sesama makhluk dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Maka ini boleh, dan tidak boleh dalam minta tolong perbuatan yang buruk atau kemaksiatan.
Kemudian yang ketiga adalah minta tolong terhadap seseorang, namun orang tersebut adalah orang yang lemah. Orang yang tersebut adalah orang yang tidak mampu untuk menolong, maka ini sia-sia pertolongan tersebut. Dan yang keempat, pertolongan apa di sini? Al-isti'anatu bil amwati mutalaqan atau bil ahya'i ala amrin ghaibin. Maksudnya adalah minta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal dunia secara mutlak, secara keseluruhan. Contohnya bagaimana, Pak? Antum minta kepada penghuni kubur, minta kepada nenek moyang kita yang sudah meninggal dunia, Mbah Laki, Mbah Kakung, Mbah Putri, minta tolong, saya dalam keadaan kesulitan ekonomi, minta tolong, Mbah. Padahal Mbahnya sudah meninggal dunia. Baik, secara mutlak minta kepada penghuni kubur, secara mutlak minta kepada mayit. Bagaimana, Pak? Maka ini bentuk pertolongan. Au bil ahya'i ala amrin ghaib, atau minta bentuk pertolongan kepada orang yang masih hidup atas perkara-perkara yang gaib. Contohnya minta kepada siapa? Perkara-perkara yang gaib. Minta tolong kepada jin, ya. Minta tolong kepada dukun, yang pertolongan tersebut adalah kepada jin. Maka bagaimana? La yuqaddiruna ala mubasyarat, ya. Yang orang tersebut tidak mampu melakukannya secara langsung, ya. Yang orang tersebut tidak bisa melakukannya secara langsung kecuali dia perantaranya dengan sesuatu yang gaib, yaitu jin, ya. Lalu bagaimana? Fahada syirkun, maka ini adalah merupakan perbuatan syirik. Tidak boleh kita minta kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Ini bentuk pertolongannya dilarang. Dan ini adalah merupakan derajat sampai kesyirikan, yaitu meminta kepada mayit, ya. Jangankan diminta pertolongan, mayit yang sudah meninggal dunia itu pun apa? Tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mereka tidak akan sanggup. Bahkan justru mereka yang minta pertolongan. Orang yang apa? Yang meninggal dunia di sini adalah justru minta pertolongan kepada orang yang hidup untuk apa? Mendoakan, ya. Mendoakan ampunan, mendoakan rahmat dari Allah, mendoakan apa? Minta doa agar dirahmati Allah, agar dimasukkan Allah ke dalam surga, dijauhkan dari apa? Siksa kubur, diberikan nikmat kubur. Ini orang yang ada di dalam kubur itu minta pada hakikatnya. Dan kita sebagai orang yang hidup justru harus memberikan pertolongan kepada mereka. Dengan apa? Mendoakan mereka. Bukan kita yang hidup minta kepada mayit, minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Hatta itu yang meninggal adalah nabi, hatta itu yang meninggal adalah ustaz, kiai, ajengan, atau di sini yang meninggal adalah habib, tetap kita tidak boleh minta kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Kalau sampai meminta atau mungkin berwasilah kepada orang yang sudah meninggal dunia, ini adalah merupakan perbuatan syirik. Contohnya di sini berwasilah, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, tolong mintakan kepada Allah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah sementara Rasulullah sudah meninggal dunia, maka ini perbuatan syirik, tidak boleh, ya. Fahada syirkun li'annahu la yakun illa min syakhsun ya'taqidu an lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kauni. Maka bentuk pertolongan di sini, ya, mereka berkeyakinan bahwasanya orang yang dimintai pertolongan tersebut bisa melakukan sesuatu, ya, maka ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Mereka yakin orang yang sudah hidup, orang yang sudah mati ini, kiai ini, habib ini,
Nabi ini bisa minta pertolongan kepada kita. Nah, ada keyakinan seperti itu. Maka ini adalah merupakan perbuatan syirik. Tidak boleh ikhwan. Maka sekali lagi, bentuk pertolongan ini adalah pertolongan yang syirik. Bahkan bisa jatuh ke dalam syirkul akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita minta kepada penghuni kubur. Ini adalah yang keempat. Wal khamis, dan yang kelima yang terakhir. Yang kelima di sini, wal khamis al-isti'anatu bil a'mali wal ahwali al-mahbubah ila Allah Ta'ala. Yaitu yang kelima adalah meminta pertolongan dengan wasilah amalan-amalan soleh kita. Dengan wasilah amalan-amalan soleh kita, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhihi masyru'atun, dan ini adalah merupakan disyariatkan. Boleh di sini. Bi amrillah Ta'ala, ya. Karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan dengan apa? Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Dan kita boleh meminta pertolongan dengan wasilah amalan-amalan salat kita, ya. Dengan sabar, dengan salat, ya. Kita minta pertolongan. Kemudian dengan amalan-amalan saleh yang kita yang mengetahui dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, itu boleh. Sebagaimana apa? Sebagaimana di sini ya, kisah tentang para pemuda yang terjebak di dalam gua, yang kemudian masuk ke dalam gua dan apa? Dan jatuh dari gua tersebut, dari atas jatuh sebuka apa namanya di sini? Batu, ya. Batu. Kemudian batu tersebut menutupi mulut gua, sehingga pemuda tersebut tidak bisa keluar. Akhirnya pemuda tersebut apa? Berwasilah dengan amalan-amalan solehnya. Salah satu amalan solehnya apa? Yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya. Ya. Yang dimana di situ dikisahkan bahwasanya pemuda tersebut ya, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, yang terbiasa memerah susu, ya. Memerah susu untuk diberikan kepada anggota keluarganya, kepada istri dan anak, kepada anak-anaknya. Kemudian suatu hari di sini pemuda tersebut memerah susu, dan pemuda tersebut mengatakan bahwasanya susu ini tidak akan aku berikan sebelum aku memberikannya kepada kedua orang tuaku. Kemudian mendatanginya sementara kedua orang tuanya masih terlelap tidur, dan susu tersebut masih berada di genggamannya, ya. Dan susu tersebut diberikan kepada kedua orang tuanya, ya, baru diberikan kepada anak-anaknya. Maka ini wasilah berbakti kepada kedua orang tua, ya. Ini termasuk apa? Wasilah yang bisa kita minta pertolongan kepada amalan soleh tersebut. Maka hendaknya antum memiliki amalan soleh yang hanya antum sendiri yang tahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini bisa dijadikan sebagai bentuk pertolongan, sebagai senjata kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh ya. Maka hendaknya kita bisa atau kita mempunyai amalan-amalan saleh yang bisa dijadikan sebagai wasilah bentuk pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan, ya, ini adalah 5 bentuk pertolongan, di mana ada bentuk pertolongan yang tidak boleh, bahkan sampai jatuh kepada kesyirikan, dan ada juga bentuk pertolongan yang sia-sia apabila kita memintanya, dan pertolongan yang boleh diantaranya yaitu apa? Bentuk pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk pertolongan kepada makhluk dalam perbuatan-perbuatan yang baik, dan bentuk pertolongan yaitu dengan amalan-amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ikhwan, yang pembahasan mengenai al-isti'anah, memohon atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwan yang bisa disampaikan mengenai isti'anah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan.
Waalaikumsalam. Sesuai dengan topiknya pertolongan, di sini saya ingin menanyakan perihal pertolongan yang dibebankan. Nah, pertolongan yang dibebankan ini maksudnya seperti kita mengajukan minta pertolongan kepada sebuah bank. Tapi di sini ada dua bank yang mana dibebankan harus pakai bunga. Terus kemudian ada sebuah bank yang berbentuk syariah, tapi dia tidak memakai bunga. Nah, namun menurut asumsi saya, bunga itu diganti dengan berbagai hasil. Nah, pertanyaannya, apakah itu suatu bentuk yang dibolehkan pertolongan dibebankan? Nantinya apakah nanti selanjutnya dia mampu atau tidak untuk menyelesaikan pertolongannya dirinya sendiri kepada antara kedua bank ini yang berbentuk konvensional berbunga dengan satunya lagi bank yang berbentuk syariah tapi berbagi hasil. Nah, itu bentuk perbedaannya gimana gitu. Baik, terima kasih. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita berlindung dari hutang. Berlindung dari hutang ya di sini. Jadi berusaha sekuat tenaga kita nggak punya hutang. Ya. Namun kehidupan di sini kadang-kadang tidak lepas dari hutang. Ya. Maka apabila kita betul-betul membutuhkan dan memang sekali lagi untuk kebutuhan kita, bukan untuk gaya hidup. Ya. Jadi ketika kita meminjam atau meminjam di suatu bank atau minjam kepada teman, maka betul-betul itu adalah untuk kebutuhan hidup kita, bukan untuk gaya hidup. Beda ya. Kalau untuk gaya hidup kalau bermegah-megah, bermewah segala macam, maka hendaknya kita hindari. Namun kita butuh. Ya. Contohnya dalam pembelian rumah, atau dalam pembelian mobil, atau dalam pembelian sesuatu yang kita memang butuhkan. Ya. Bagaimana nih apabila dihadapkan dua posisi, yang satu adalah bentuknya adalah konvensional, yang satunya lagi adalah syariah. Maka jelas ya, apabila kita membutuhkan uang, maka hendaknya kita alihkan tersebut ke yang syariah. Yang di situ siftinya adalah mudharabah, ada bagi hasil di situ, betul-betul di situ syariah, murni syariah, bukan hanya sebatas syariah-syariahan ya. Ada kan kadang-kadang hanya syariah. Maka kita boleh ya meminta pertolongan kepada suatu bank yang syariah untuk apa? Apabila bentuknya rumah, maka hendaknya bank tersebut membelikan rumah terhadap kita, membelikan rumah, kemudian kita mengangsur kepada bank tersebut yang syariah. Bukan kita minjem bank, kemudian uang tersebut kita belikan rumah, bukan seperti kalau seperti itu Pak. Akan tetapi apa? Banklah yang membeli rumah tersebut. Nah, seperti itu. Maka apabila kita meminta pertolongan kepada suatu bank konvensional, bank yang syariah, maka itu kita utamakan yang syariah, bukan yang konvensional di sini. Seperti itu Pak ya. Maka ini bentuk saling tolong menolong, insya Allah dalam kebaikan apabila konsepnya di sini betul-betul syariah, karena membantu sesama kaum muslimin seperti itu. Namun apabila di situ ada unsur riba, maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita sudah nyemplung masuk di situ unsur riba, maka berarti secara langsung kita ajak perang dengan Allah. Perang dengan Allah. Maka dosa riba di sini apa? Itu ya, seperti halnya seorang yang menzinai ibunya di sini. Itu riba. Alhamdulillah. Tapi seperti itu Pak. Bagi kita pilih yang syariah, yang betul-betul syariah di sini. Baik. Kemudian apakah ada pembebanan diri? Ketika antum tidak mampu, maka jangan berhutang. Ketika antum merasa tidak mampu, maka jangan berhutang. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Karena hutang tersebut akan membebani diri. Seperti itu. Tetapi kalau kita merasa mampu, insya Allah saya akan mampu menyicil dalam satu bulannya sekian rupiah seperti itu. Maka hal tersebut silakan. Tetapi kalau tidak mampu, maka tidak jangan.
maka sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak mampu jangan. Tapi kalau ada pekerjaan yang menjanjikan, maksudnya ada penghasilan, maka silakan berhutang, boleh. Tetapi sekali lagi hendaknya berhutang dengan syariat. Lalu bagaimana apabila berhutang dengan sesama kaum muslimin? Maka hendaknya betul-betul ya, hutang 500.000 ya sudah dibalikin 500.000. Tidak boleh ada apa di sini? Ada lebihnya di sini. Maka lebihnya di sini adalah termasuk perbuatan yang riba di sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi silakan. Yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya kepada Anda. Ya. Silakan. Ada yang bertanya silakan. Baik. Saya bertanya kepada antum di sini. Apa itu isti'anah? Supaya kita merujuk. Isti'anah itu apa? Apa mana isti'anah? Hah? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk isti'anah ada berapa? Ada 5. Yang pertama, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalilnya mana Pak? Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari hadis. Silakan. Pertolongan hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian pertolongan yang kedua. Nah, meminta kepada sesama makhluk dalam perbuatan apa? Yang baik. Lalu bagaimana apabila meminta pertolongan dalam perbuatan yang buruk? Saling tolong menolong dalam apa? Dalam korupsi, dalam mencuri, boleh? Tidak boleh. Haram di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga, tolong menolong yang sia-sia. Hah? Yang sia-sia. Contohnya? Minta pertolongan kepada orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu, betul. Minta pertolongan kepada orang yang tidak mampu, sia-sia ya. Untuk minta pertolongan kepada orang yang tidak mampu. Contohnya apa? Minta tolong kepada orang yang suruh ngangkatin batu yang gede, sementara orangnya lemah, maka percuma itu sia-sia. Yang keempat, kepada orang yang sudah meninggal dunia, ataupun kepada siapa? Jin. Minta bantuan kepada jin dengan hal yang gaib. Nah, kemudian yang kelima, minta pertolongan dengan apa? Amalan soleh kita. Boleh di sini ya. Maka ini bentuk 5 pertolongan ya. Maka bagaimana dengan seperti Bapak yang tanyakan tadi, masuk ke dalam kedua ya. Apabila saling membantu ya, dalam hal mungkin meminjam tetapi tidak pun ada unsur riba, maka ini boleh. Demikian teman. Baik, silakan Pak untuk kasih hadiah pada hari ini. Nah, sudah bisa mampu menjawab, insyaallah. Mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang disiapkan hadiah. Ada kitab atau buku bagi yang mampu menjawab, kasih hadiah. Dan hadiah utama apa? Umrah, insyaallah. Mudah-mudahan. Baik, demikian bisa disampaikan karena waktu sudah syuruk ya. Saya sebutkan sekian. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya? Baik. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini yang berkenaan tentang al-isti'anah ya. Dan teruslah kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan kita serahkan kepada Allah, meminta rezeki, meminta kemudahan hidup, meminta keberkahan, meminta anak yang saleh, meminta agar istri menjadi istri yang salehah, maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf karena yang betul datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah dari diri saya yang dhaif, yang lemah, dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.